Halo, selamat pagi. Hari ini saya ingin cerita tentang bagaimana kita melakukan rekrutan melalui Proofforce. Nah, untuk kita bisa melakukan rekrutan melalui Proofforce, pastikan kita sudah memiliki handphone yang sudah terinstall sama aplikasi Proofforce tersebut. Nah, sesudah Anda memastikan sudah memiliki aplikasi Proofforce tersebut, itu bisa dilakukan melalui operating Android atau iOS. iOS sebaiknya kalau bisa 9 atau 10 ke atas gitu ya. Terus kemudian setelah Anda mendapatkan aplikasi tersebut, ada dua langkah atau dua pilihan. Anda sudah punya Proofforce login atau belum. Kalau memang belum, Anda bisa lakukan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan daftar gitu ya. Nah, Anda bisa lakukan daftar. Terus kemudian langkah berikutnya, apakah Anda seorang agent atau Anda seorang calon agent? Kalau misalnya Anda sudah agent, berarti Anda tinggal pilih agent, kemudian masukkan SFA ID Anda atau kode agent Anda, kemudian SFA password. Setelah itu Anda daftar gitu ya. Setelah daftar, lakukan ikuti langkah berikutnya seperti ini. Nah, sorry ya terbalik. Terus kemudian setelah Anda memiliki, maka Anda punya pilihan masuk yang di sini. Pilihan masuk Anda tekan masuk. Nah, di sini akan timbul SFA ID Anda sama password Anda, tinggal Anda isi. Jadi Anda lakukan login SFA Anda, kemudian Anda isi password yang telah Anda buat sebelumnya, dan pastikan passwordnya harus 8 angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angkanya. Setelah Anda lakukan demikian, Anda klik masuk ini, dia akan proses. Biasanya akan muncul seperti ini kalau misalnya ternyata koneksi internet Anda tidak bagus. Yang bisa Anda lakukan ialah melalui WiFi atau melalui internet yang ada di handphone Anda tapi yang memiliki koneksi yang cukup stabil. Nah, koneksi apa yang baik menurut Anda yang bisa dipakai untuk kita lakukan di Proofforce? Tergantung manfaat yang mana yang maksud saya operator apa yang paling cocok, paling cepat di daerah Anda. Karena mungkin di daerah saya bagus, di daerah Anda mungkin kurang bagus. Oleh karena itu, Anda bisa pilih beberapa operator. Kalau misalnya Anda punya uang yang cukup lebih, Anda bisa lakukan 2 operator di handphone Anda atau di 2 handphone yang berbeda, masing-masing operator yang berbeda. Itu alternatif supaya kalau misalnya ternyata pada saat Anda mau proses penjualan, proses perekrutan dan itu tidak berhasil, maka handphone yang satunya masih bisa berhasil. Oke. Kemudian hal yang perlu kita lihat ialah bagaimana sih kalau kita mau merekrut. Nah, kalau kita mau merekrut ada hal yang kita lihat di sini. Nah, di atas ini ada burger 3 garis 3 ini, Anda pilih. Dan di sini ada rekrutmen, Anda pilih rekrutmen. Nah, setelah Anda klik rekrutmen, kemudian apa yang bisa Anda lakukan? Nih, daftar calon agent Anda lakukan. Kemudian tinggal isi namanya, kemudian tanggal lahirnya. Pastikan nama dan tanggal lahir sesuai dengan KTP ya. Jadi untuk tanggal lahir Anda bisa lakukan pemilihan seperti ini. Kalau tanggal lahir Anda lakukan pemilihan ini tanggal lahir. Nah, Anda pilih tahunnya terlebih dahulu, kemudian diikuti bulan, tinggal geser kanan kiri ini. Misalnya tahunnya Anda sudah dapat
nomor KTP calon agent Anda, maka Anda masukkan tanggal lahirnya, bulannya, kemudian sambil Anda guyonan, ibu atau bapak lahirnya di hari Senin ya Pak. Loh, Bapak kok tahu? Ya, semua ada di kalender ini. Nah, di kalender ini semua ada ya. Kemudian Anda pilih set. Setelah itu silakan diisi nomor KTP. Kemudian email. Email pastikan harus yang valid, yang terpakai, yang aktif. Kalau emailnya itu tidak aktif, sebaiknya diganti email yang lain atau buat email yang baru. Oh ya, email yang lama biasanya lupa, bikin aja yang baru. Karena sekarang mudah, kalau Anda mau lebih fleksibel, enak pakai Google gitu ya, yang Gmail gitu. Kemudian isi nomor handphonenya. Kemudian Anda ketik lanjut. Nah, di sini. Kemudian di situ di reconfirm. Apakah tanggal ini betul? Kalau betul, silakan pencet lanjut. Nah, di situ nanti akan dapat notifikasi nomor teleponnya, betul enggak? Kemudian dapat SMS notifikasi kalau memang betul, silakan diisi nomor SMS-nya. Kemudian setelah itu baru proses yang lebih lanjut. Contoh yang lebih lanjut ialah dia akan mendapatkan kode NPA. Nah, kode NPA ini akan dipakai sebagai langkah berikutnya oleh seorang agent. Jadi bukan hanya kita yang memiliki proof force, sebaiknya agent juga memiliki proof force. Kenapa kok agent sebaiknya memiliki proof force? Karena kalau agent memiliki proof force, maka dia akan dia akan melakukan proses yang menjadi bagiannya, yaitu dia melakukan langkah berikutnya ialah MFJ. MFJ itu ialah My First Journey yang harus diisi, ada ujiannya, kira-kira soal ujiannya ada 10. Kemudian langkah berikutnya dia akan melakukan pengisian data, tempat tanggal lahir, kemudian dia ngisi nomor rekening, dia tanda tangan, dia submit foto. Usahakan fotonya yang bagus ya, jangan foto asal-asalan, karena itu akan dipakai di sertifikat, di kartu akan menggunakan foto tersebut. Nah, terus kemudian hal yang tidak kalah penting yang kita harus tahu bahwa langkah berikutnya dia ujian dan dia lulus, dia akan menentukan itu tadi ujian MFJ ya. Dia akan memilih ujian AAJI. Soal-soalnya ada, kisi-kisinya, termasuk jawabannya juga ada, jadi bisa dipelajari, ada 1000 soal. Soal AAJI ternyata hanya 80. Dan waktu yang diberikan ialah 1,5 jam. Biasanya kalau orang membaca dan mengikuti kisi-kisi tersebut, lulus, dan orang tersebut punya kesempatan waktu 60 menit sudah selesai, dan 30 menit kemudian untuk memeriksa jawabannya. Nah, setelah dia selesai, biasanya dia keluar dari ruangan ujian tersebut, dan dia menunggu kurang lebih 30 menit untuk dia dapatkan sertifikat dan kartu AAJI apabila dia lulus. Jadi tidak perlu pulang dulu, kemudian dia lakukan nunggu, dia bisa makan dulu, kemudian kembali tinggal ambil kartu ujiannya, kartu AAJI-nya dan sertifikatnya. Oke, semoga tips ini bisa membantu keberhasilan kita semua. Terima kasih, bye.